Generasi senyap alias Silent Generation lahir di era Great Depression alias depresi hebat. Orang tua mereka semula hidup makmur dan nyaman, namun secara tiba-tiba menghadapi kesulitan ekonomi yang besar dan menjalani perjuangan ekstra untuk menafkahi keluarga mereka. Kita akan membahas berbagai ciri-ciri dari kelompok-kelompok usia tertentu di masyarakat yang lahir di abad ke-20 hingga ke-21. Penamaan kelompok-kelompok usia yang lahir di abad ke-20 sampai 21 ini dimulai oleh penulis asal Amerika Serikat Gertrude Stein. Stein menciptakan istilah Lost Generation atau generasi yang hilang dalam karyanya. Istilah ini merujuk pada orang-orang yang lahir pada abad ke-20 dan merupakan anggota masyarakat yang berpartisipasi pada Perang Dunia Pertama. Selain Lost Generation, ada 6 generasi yang masih hidup di sekitar kita, yaitu generasi senyap alias Silent Generation, generasi Baby Boomers, generasi X, Y, Z, dan generasi Alpha. Dalam beberapa minggu ke depan, kita akan membahas generasi per generasi dimulai dari Silent Generation alias generasi senyap kali ini. Kelompok masyarakat yang termasuk dalam Silent Generation lahir antara tahun 1928 sampai 1945. Mereka merasakan banyak kejadian yang mengubah dunia. Majalah Time pertama kali menggunakan istilah Silent Generation dalam artikel berjudul Young Generation di tanggal 5 November 1951. Mengapa mereka disebut sebagai Silent Generation? Karena pada masa itu ada keyakinan bahwa berbicara, apalagi di depan publik, merupakan suatu tindakan yang tidak bijaksana. Di kalangan orang tua juga berlaku kebiasaan untuk menjadikan anak-anak sebagai golongan yang dilihat tetapi tidak didengar. Seen but not heard. Generasi senyap alias Silent Generation lahir di era Great Depression alias depresi hebat. Orang tua mereka semula hidup makmur dan nyaman, namun secara tiba-tiba menghadapi kesulitan ekonomi yang besar dan menjalani perjuangan ekstra untuk menafkahi keluarga mereka. Sebelum mencapai usia remaja, mereka pun mengalami kengerian Perang Dunia Kedua yang mengakibatkan banyak anak dan remaja kehilangan orang tua dan saudara mereka yang lebih dewasa karena terbunuh dalam peperangan. Mereka pun menjadi saksi runtuhnya Nazisme dan kehancuran dahsyat yang diakibatkan bom nuklir. Ketika Silent Generation ini mulai beranjak dewasa, mereka dihadapkan pada kehancuran tatanan sosial. Berbagai pukulan psikologis ini menjadikan mereka cenderung bekerja di dalam sistem, tidak suka mengambil risiko, dan senang bermain aman, ikut aturan yang berlaku saja. Tidak seperti generasi sebelumnya yang berjuang untuk mengubah sistem. Walaupun ada cukup banyak anggota Silent Generation yang mengutamakan sikap konformitas dan bermain aman, sejarah mencatat sejumlah tokoh yang lahir dari generasi ini menjadi pemimpin gerakan hak-hak sipil di tahun 1950 hingga 60-an setelah mereka menjadi dewasa. Ada juga tokoh-tokoh inovatif yang menciptakan beragam teori dan temuan bermanfaat yang lahir dari generasi ini. Bagaimana dengan Silent Generation di Indonesia? Serupa tapi tak sama dengan mereka yang lahir di negara-negara barat. Individu dalam generasi senyap di Indonesia dibesarkan dalam masa penjajahan Belanda dan Jepang. Sebagian kecil dari mereka hidup dalam kelimpahan ekonomi dan keberuntungan pendidikan karena status dan kedudukan mereka sebagai priai atau pewaris kekayaan keluarga. Sebagian besar lainnya tumbuh dalam kondisi memprihatinkan. Mayoritas tinggal di pinggir kota atau di pedesaan. Sebagian kecil saja yang tinggal di kota-kota besar berdampingan dengan keluarga dari bangsa penjajah. Banyak yang buta huruf, kurang gizi,
hidup dalam kondisi keuangan yang ala kadarnya. Tempaan kehidupan sejak muda, ditambah dengan beragam peristiwa perang yang mereka hadapi sendiri, membentuk jiwa patriotisme tinggi. Individu dari generasi senyap bersedia untuk berkorban demi tujuan yang mereka yakini. Kesediaan untuk berkorban untuk tujuan yang berharga ini dapat menjadi penting dalam lingkungan kerja, terutama di sektor nirlaba dan perawatan kesehatan. Berbekal pengalaman hidup, mereka pun mempunyai kemampuan memimpin yang tidak diragukan lagi di dunia kerja. Generasi ini cenderung menerapkan pola pikir pertumbuhan pada pekerjaan mereka, yang dapat bermanfaat di tempat kerja manapun yang menghargai pengembangan pribadi karyawan. Kesulitan Perang Dunia Kedua dan depresi hebat menanamkan tekad kuat dan sikap tangguh pada banyak anggota generasi senyap. Mereka seringkali memilih untuk bertahan dan bertekun ketika menghadapi kesulitan besar ataupun kecil. Mereka tidak mudah menyerah ketika menghadapi tantangan. Etos kerja mereka kuat untuk menyelesaikan tugas dengan baik. Mereka bersedia dan sanggup bekerja sekuat tenaga. Dengan fleksibilitas yang besar terhadap fluktuasi kehidupan tersebut, mereka seringkali berhasil bangkit dengan cara yang mencerminkan pertumbuhan dan pembelajaran sepanjang hidup. Hal tersebut menunjukkan bahwa mereka mampu beradaptasi dengan perubahan keadaan. Gaya kerja seperti ini akan sangat berguna di dalam industri yang membutuhkan konsistensi dan saling ketergantungan antar anggota kelompok. Banyak anggota generasi senyap memperjuangkan prinsip mereka sejak dini, terutama dalam konteks Perang Dunia Kedua, dan kecenderungan untuk mencari keadilan seringkali menjadi ciri generasi senyap di tempat kerja. Misalnya, seorang anggota generasi senyap akan berusaha keras untuk memberikan pekerjaan dengan kualitas terbaik karena mereka tahu klien mereka membayar harga tertentu untuk mengharapkan tingkat kualitas tertentu pula. Individu dari generasi senyap terbiasa menunjukkan rasa hormat kepada orang lain dengan mempraktekkan sopan santun dan menghormati otoritas. Mereka sering dikenal karena mengembangkan hubungan positif dengan rekan kerja dan klien mereka. Keterampilan interpersonal ini menjadi sangat berharga di tempat kerja karena mereka dapat memberikan keseimbangan dan perspektif untuk hubungan interpersonal. Jadi tidak heran jika mereka pun mengharapkan hal serupa dilakukan oleh orang lain terhadap mereka. Karena pengalaman mereka dalam kesulitan finansial keluarga sejak usia sangat muda akibat masa depresi besar, individu dari generasi senyap sering menangani masalah keuangan dengan kehati-hatian dan kebijaksanaan. Mereka berkeinginan untuk mendapatkan kenyamanan ekonomi pasca penderitaan masa lalu. Generasi senyap cenderung hemat, bahkan ada yang mengatakan kikir, lebih memilih untuk memaksimalkan umur properti dan benda-benda demi mendapatkan nilai uang mereka. Mereka seringkali memilih untuk memperbaiki suatu barang sebelum diganti, baik di rumah maupun di tempat kerja. Sejumlah individu dari generasi senyap mungkin terbiasa menimbun persediaan makanan atau benda-benda yang tak jelas kapan akan digunakannya dengan alasan sayang untuk dibuang, buat nanti, buat persiapan, barangkali nanti diperlukan, dan berbagai alasan serupa. Generasi senyap menjalani sebagian besar kehidupan mereka sebelum revolusi teknologi, sebelum munculnya komputer dan internet. Akibatnya, banyak individu di generasi ini lebih suka berkomunikasi tatap muka. Mereka lebih menikmati kegiatan kerja di gedung kerja daripada kerja jarak jauh. Seperti halnya orang tua mereka sendiri, generasi senyap cenderung menikah muda. Sebagai orang tua muda, generasi ini terutama melahirkan anggota generasi baby boomers, sementara anggota generasi yang lebih muda dan anggota generasi yang lebih tua yang menunda membesarkan keluarga sampai di kemudian hari melahirkan anggota generasi X. Sampai di sini dulu. Kita akan melanjutkan pembahasan mengenai generasi baby boomers di minggu mendatang. Ingat baik-baik, kesehatan mental Anda sangat berharga. Jagalah, pertahankanlah dengan sekuat tenaga.